Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ayah? Alhamdulillah, Masya Allah. Pagi ini kita seperti biasa ayah, hanya berdua. Seperti biasanya. Kita akan morning talk tentang hal yang ringan. Pagi ini kita akan podcast. Insya Allah. Insya Allah ya, akan podcast. Ibu bertanya, ayah menjawab. Waduh, judul programnya itu ya. Judul programnya Ibu bertanya, ayah menjawab. Seperti biasa, pada banyak pertanyaan, pada sejumlah pertanyaan, pada segala bidang, Ibu selalu bertanya sama ayah, dan biasanya ayah selalu bisa menjawab. Jadi PR terus-terusan ya. Okay. PR terus-terusan. Tapi pagi ini Ibu akan bertanya hal-hal yang ringan sama ayah. Okay. Tentang kilas balik, atau anak-anak sekarang bilang itu throwback. Throwback. Kita kilas balik ke masa-masa kecil ayah. Sudah siap ya? Siap. Oke, pertanyaan pertama. Pertanyaannya ini sudah Ibu coba buat, ada sekitar 7 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, seingat ayah, seorang ayah kecil itu merupakan pribadi yang seperti apa? Ya, ini time tunnelnya agak panjang sedikit ya, karena sekarang ayah usia sudah lebih dari separuh abad. Jadi time channelnya itu sangat panjang ya, kita melewati terowongan waktu. Apalagi kalau misalkan kemudian pertanyaannya bertanya tentang Sukirno kecil. Waduh, luar biasa ya. Kalau ditanya tentang Sukirno kecil, ya pribadi seperti apa, ya belum berkepribadian yang jelas. Karena maksudnya bagaimana belum berkepribadian? Belum berkepribadian karena dalam diri pribadi yang kecil itu pasti sedang tumbuh juga. Proses kepribadian yang seperti apa nanti yang mungkin terbentuk dari seorang Sukirno. Mungkin sampai usia 54 tahun ini pun sebenarnya masih juga belum definitif pribadi Sukirno itu seperti apa ya, karena masih berproses sampai nanti akhirnya finalnya di liang lahat, orang menyaksikan dari atas liang lahat bahwa Sukirno itu pribadi yang demikian. Nah, mungkin itu baru pertanyaan atau jawaban kepribadian seorang Sukirno secara final. Jadi kalau misalkan kepribadian pada waktu kecil, ya pasti masih dalam proses pertumbuhan, proses pencarian ya. Tetapi kalau misalkan kemudian dilihat hari-harinya, ya pasti masa kecil siapapun menjalaninya dengan penuh keriangan, kelucuan, keanekaragam kenakalan barangkali. Ya semuanya riang gembira, dunia berwarna biru semuanya ya. Berwarna-warni mungkin ya? Oh iya, berwarna-warni, belum ada warna birunya ya. Berwarna-warni begitu, berwarna-warni keanekaragaman kegiatan ya dilakukan. Banyak ketidaktahuan pun dijalankan begitu masa kecil. Tapi maksud Ibu, memang kita belum bisa, pada waktu masa kecil itu kan belum bisa kita definisikan kita itu pribadi seperti apa. Tapi setidaknya digambarkan gitu, menggambarkan profil lah, profil. Dengan tadi kan ayah menggambarkan tuh suasana yang gembira berwarna-warni. Nah, seorang Sukirno kecil itu gambarannya, profilnya seperti apa sih? Kalau dari cerita-cerita kanan kiri gitu, seperti apa? Profilnya anak kalau kita kilas balik lihat foto-foto masa kecil seorang Sukirno itu culun ya, kemudian di tengah keculunannya ada kelucuannya gitu, di tengah kelucuannya ada kenakalannya gitu, di tengah kenakalannya ada kreativitasnya gitu. Oh, seperti itu. Nah, hal-hal yang tadi ayah sebutkan itu menurut ayah tuh pada waktu kecil itu
yang paling berpengaruh itu siapa dan lingkungan seperti apa yang bisa kan ayah tadi gambarkan seperti itu. Lalu kenapa ayah menjadi seperti itu kan pasti ada yang membentuknya. Nah bisa nggak diceritakan sedikit saja lingkungan yang rasanya ikut membentuk ayah di masa-masa kecil? Yang jelas keluarga pasti dominan sekali mewarnai, mendampingi, menemani masa pertumbuhan setiap orang ya, tanpa terkecuali ayah gitu. Di tengah keluarga ayah, yang ayah itu adalah sulung dari 5 bersaudara, jadi punya adik 4 ya, kita menjadi pribadi yang barangkali menjadi tumpuan harapan dari kedua orang tua ya, bapak dan ibu ya. Ayah memanggilnya emak gitu ya, bapak dan emak. Bapak seorang yang keras, disiplin, kemudian diam tapi tegas. Tegasnya kadang ada galak gitu ya. Itu pasti mewarnai proses tumbuh berkembangnya pribadi seorang Sukirno ya, yang menjadi ayah sekarang. Kemudian ibu, emak gitu, pribadi yang cukup sabar, ngemongi, mendampingi, ngayomi, dan penuh kasih sayangnya ya kepada semua anak-anaknya. Nah itu juga menemani proses pertumbuhan fisik dan psikis ya dari ayah waktu itu, waktu kecil itu. Ya itu yang lingkungan kebetulan lahir, besar, tumbuh semuanya di Jakarta. Jadi lingkungan anak-anak Jakarta lingkungan yang di Cikini ya ya di Cikini ya, berarti lahir besar di sana lahir ya? besar di dan daerah menghabiskan Cikini Menteng, waktu bersama masa anak-anaknya di masa anak-anak sana, sampai remaja di Cikini gitu ya. Jadi di lingkungan Cikini itu juga ya, lingkungan Jakarta kecil, itu banyak kegembiraan ya, banyak hiburan juga, banyak hal yang kita bisa pelajari karena orang bermacam-macam, tapi juga kita punya media untuk kita bisa nakal seperti nakalnya anak-anak kebanyakan. Oh gitu. Berarti itu yang mempengaruhi, karena seorang anak itu mulai membentuk sebetulnya walaupun belum terdefinisikan secara final, tetapi karakter, kepribadian itu sudah mulai dibangun, ibarat membangun sebuah rumah, sudah mulai menyusun batanya seperti itu, dan lingkungan seperti itu. Penting juga mungkin buat kita para orang tua sejak dini berkesadaran untuk memberikan kontribusi yang positif terhadap pembentukan kepribadian putra-putri atau anak-anak ya. Karena pengalaman kita seperti itu ya. Yang menarik, hal menarik lain yang ibu ingin tahu, yang menarik itu kan ayah itu lingkungannya itu di situ ada dua lembaga di situ ya, ada planetarium, kemudian satu lagi IKJ ya, Taman Ismail Marzuki dan IKJ. Berarti ada tiga sebetulnya ya. Banyak ya. Nah untuk yang ya ada teater juga di sana kan, ada tontonan teater begitu, seperti itu, karena di lingkungan Taman Ismail Marzuki. Jadi ada tiga institusi di sana yang ada nggak pengaruhnya terhadap ayah. Misalnya di planetarium itu kan scientific, sains gitu ya, yang bergerak di bidang sains gitu, terutama astronomi ya. Kemudian satu lagi IKJ, Institut Kesenian Jakarta, dan Taman Ismail Marzuki yang memang tempat berkumpulnya para seniman-seniman Jakarta dan sekitarnya, dan mungkin dari luar daerah. Betul, namanya Pusat Kesenian Jakarta, PKJ. Oh, Pusat Kesenian Jakarta. Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki dulu. Nah, apakah institusi yang memang qadarullah ayah ditakdirkan di lingkungan itu, apakah ada kontribusinya, ada pengaruhnya secara langsung maupun tidak langsung terhadap pembentukan kepribadian ayah? Ya, secara tidak langsung kalau coba diidentifikasi memang ada terasa gitu bahwa pengaruh itu ada. Pertama misalkan karena
Bapak itu bekerja di planetarium dan observatorium yang memang basicnya itu adalah astronomi, fisika, ya sehingga sedikit banyak terwarnai beberapa tema-tema pertunjukan di planetarium, ya misalkan bumi dan tata surya kita dan lain seterusnya, itu menjadi konsumsi informasi sehari-hari gitu ya. Sehingga keingintahuan sainsnya yaitu juga mulai tumbuh ya, di trigger ya, di trigger oleh ya. lingkungan seperti itu gitu. Iya. Ya kemudian juga rekan-rekan Bapak yang lain ya memang juga punya background yang sesuai dengan itu ya, background eksaknya. Nah tapi di satu sisi Taman Ismail Marzuki sebagai pusat kesenian Jakarta yang di dalamnya juga ada aneka kegiatan ada, seniman ya. Ya ada institusi pendidikan berkesenian dan berkebudayaan. Ya akhirnya karena ada interaksi di situ, jadi pada diri ayah ada juga warna seninya. Menarik gitu ya. Ya walaupun mungkin tidak dominan, Iya. apakah misalkan bisa bermain musik, ya itu yang paling sulit, itu paling yang bisa sedikit ya drum gitu ya. Kalau yang lain tidak bisa. Kalau nyanyi ya punya nada lah sedikit walaupun tidak merdu gitu. Walaupun juga tidak pas. Untuk syair? Untuk syair, puisi, prosa itu juga satu kegemaran yang kadang-kadang kita tuangkan rasa pikirnya itu dalam bentuk puisi dan prosa. Itu biasa. Kemudian bertutur berbahasa, jadi ada kombinasi antara hal-hal yang sifatnya sains, akademik, dan art dan seni itu juga combine gitu. Jadi itu mungkin ya yang membentuk ya? Mewarnai gitu ya dari Sukirno hari ini gitu. Cukup unik ya ya. Unik. Masya Allah, alhamdulillah. Ternyata proses itu benar-benar membentuk dan secara langsung maupun tidak langsung ya. Mewarnai ya. Iya, mewarnai secara langsung ataupun tidak langsung. Menarik sekali karena antara dua hal begitu, yang satu dari sains, yang kemudian diimbangi dengan artnya, dengan seninya, dan itu semua berpadu di lingkungan dan itu mewarnai ayah kecil gitu ya. Masya Allah, sangat unik masa kecil ayah. Pertanyaan kedua. Wih, satu aja udah panjang, kirain udah selesai. Pertanyaan kedua, kenakalan kecil apa yang pernah dilakukan yang menjadi ingatan hingga sekarang gitu? Artinya ada satu kenakalan yang secara langsung atau tidak langsung itu sebetulnya juga men-trigger kepribadian ayah gitu. Membangun kepribadian ayah sebetulnya dari kenakalan itu. Aduh, di belakang tim itu ada Kali Ciliwung ya, yang dari Manggarai terus sampai ke depan Istiqlal. Jadi setiap kali musim Jakarta banjir, itu satu keriangan yang istimewa di tengah rumah-rumah yang berada di daerah aliran sungai Ciliwung itu kebanjiran. Buat kita yang memang masa kecilnya itu kreatif gitu. Iya. Nah, itu sebuah wahana rekreasi. Masya Allah. Rekreasinya gimana? Jadi biasa kalau anak kecil itu tinggal pakai kolor aja, kita bawa ban ya, dan kemudian bannya kita lempar di tengah banjir. Jadi kalau jembatan biasanya itu dengan permukaan air itu normal bisa antara 2,5 sampai 3 meter. Itu kalau banjir itu bisa menyentuh bibir bibir jembatan. Jadi kita lempar, kita salto itu dari atas jembatan, gitu ya. Masya Allah, kalau lah pada saat itu orang sudah sadar membuat video, itu sangat menarik ini ya. Nah itu sangat bahaya. Menarik juga ya. Tetapi itu maksud ibu, berarti ayah jago berenang ya?
Berenang bisa sih, tidak jago karena ya Kan biasa main di Kali Ciliwung. karena di samping Taman Ismail Marzuki itu ada kolam renang Cikini. Dulu sempat ikut klub renang namanya Tirta Kencana gitu. Tapi kalau untuk berenangnya Standar lah ya. standar, kita nggak bisa Standar ya. speed up gitu karena memang Iya. kan kalau di lomba renang itu yang dinilai adalah kecepatan orang yang tidak termasuk bisa speed up. Makanya kemudian beralih ke polo air. Nah, ini olahraga yang agak jarang gitu. Dulu sih memang sempat populer polo air. Jadi berenang, bermain bola di kolam renang gitu, ada 5 orang. Nah, itu sempat main di situ. Jadi tim aktif di kegiatan olahraga polo air. Ya. Kenakalan dalam tanda kutip itu ya, keriangan kalau ibu lebih senangnya menyebutnya jadi keriangan ya, kenakalan yang riang gitu. Ikut membentuk kepribadian ayah yang seperti apa tuh dari aktivitas tadi. Pasti ada hal yang kemudian menjadi apa ya? Ya menjadi pembentuk juga gitu. Kira-kira dari segi apanya? Kalau dari ada kenakalan yang lain lah, misalkan kayak mencuri buah-buahan kalau kita musim libur itu ya, libur sekolah itu agak panjang dulu libur sekolah, sehingga kita dengan bersepeda jalan-jalan ke area Menteng, perumahan-perumahan pejabat-pejabat itu yang di tamannya punya pohon-pohon buah. Ya biasanya kita suka karena lapar, kita nggak makan, kita mencuri. Ya mengambil laparnya itu dalam konteks sedang bermain, lapar tuh ada buah-buahan gitu ya, begitu menggoda apakah mangga, apakah jambu air, apakah jambu batu gitu, atau belimbing bintang ya itu hafal ya. Kadang-kadang kita curi gitu ya, terus sampai misalkan ketahuan dikejar-kejar sama satpamnya atau mungkin sama anjing herdernya gitu ya, kita lari dan wah seneng aja kalau berlari sih, seneng aja masa-masa itu. Kalau lari itu luar biasa, main layangan, lari ngejar layangan putus gitu ya, itu juga seneng juga, semuanya lari, jadi fisiknya luar biasa lah waktu itu. Berarti membentuk sebetulnya secara ini kesehatan gitu ya, terus kemudian ke remajanya kan mungkin banyak olahraga yang menjadi yang digeluti gitu ya. Tapi kalau secara mental ya sportivitasnya ada, kenakalan-kenakalan yang menantang resiko, yang resikonya itu harus terkendali, nah itu ada. Gitu. Artinya kan pada tiap apapun aktivitas anak-anak itu memberikan kontribusi pembentukan kepribadian, membentuk kepribadian, pengalaman, mengendap di alam bawah sadar, dan kemudian membentuk cara proses berpikir kita itu sedikit banyak ada. Iya. Berarti untuk kita para orang tua, sekali lagi dari pengalaman ayah tadi, penting juga ya diberikan anak-anak tuh untuk masa-masa kecil itu diberikan lingkungan, aktivitas fisik, kemudian aktivitas outdoor gitu ya. Yang itu anak-anak secara langsung mengeksplor dirinya gitu kan ya. Ya tapi mungkin orang tua juga memang perannya besar sekali. Jadi bukan hanya merekomendasi, memutuskan, memilihkan media-media main atau media lingkungan yang memang cocok buat anaknya, tapi yang lebih utama itu adalah melakukan pendampingan. Untuk apa dia berkegiatan untuk satu aktivitas tertentu, pendampingan yang kadang-kadang di dalam proses pendampingan itu kita tidak punya kompetensi orang tua. Nah, makanya kemudian mungkin di dalam konteks menjalani terowongan masa kecil itu message-nya barangkali untuk ayah atau ibu gitu, dan mungkin rekan-rekan sahabat familia yang lain, ya kita perlu kompetensi gitu. Sebagai ayah kompetensinya apa, sebagai ibu kompetensinya apa. Yang sayang itu tidak pernah bisa kita dapatkan di institusi pendidikan manapun. Iya, betul. Kalau kita mau jadi karyawan dengan level apa sampai dengan manajer atau sampai dengan direktur, tingkat-tingkat kompetensinya itu jelas, baik itu dari sekolah formal atau yang non formalnya gitu ya. Jelas kompetensinya, bobotnya gitu, itu jelas sekali. Tetapi untuk menjadi orang tua yang sebenarnya membentuk generasi yang nanti kedepannya justru mereka yang akan menjadi pemimpin generasi
mereka sendiri, Mhm. kompetensi apa yang harus kita bekali untuk kita bisa menjadi ayah, untuk kita bisa menjadi ibu. Iya. Kita back to pembicaraan tadi. Jadi pengalaman masa kecil ternyata membentuk, sedang menyusun batu bata pertama, fondasinya itu ya. Tapi mungkin karena kita lahir besar, kemudian dalam kondisi yang kita memaklumi para orang tua, ada yang sadar kompetensi dan ada yang tidak sadar kompetensi gitu ya, bahwa orang tua itu ternyata menjadi orang tua itu tadi menarik sekali apa yang ayah opinikan gitu, bahwa kesadaran akan memiliki kompetensi sebagai orang tua yang memiliki anak itu harus dimunculkan jauh sebelum dia menjadi orang tua sebetulnya. Tapi ayah untuk saat ini kan alhamdulillah ya, tidak seperti kita waktu itu, banyak sekali parenting kelas gitu. Banyak ya, alhamdulillah sekarang mungkin sudah mulai berkesadaran orang-orang, program-programnya juga beraneka ragam, variatif untuk tema-tema menarik ya. Tema-tema parentingnya ya, mudah-mudahan dengan kesadaran dan kegiatan serta program ini bisa ada proses transformasi, kita bisa membentuk generasi yang lebih baik di masa depan. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih ayah. Pertanyaannya sudah selesai. Dari masa kecil ayah kita belajar tentang bagaimana masa anak-anak itu sedikit banyak, besar kecil, langsung tidak langsung membentuk kepribadian seorang Sukirno saat ini. Baik. Seorang ayah hari ini. Untuk selanjutnya mungkin kita akan perlu juga kita infokan buku-buku parenting. Insya Allah nanti akan kita hadirkan buku-buku parenting yang bisa sama-sama kita baca, sahabat familia, untuk membantu mendampingi putra-putri kita. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin.